Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video ke-64 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah khatmul Quran liqada'il hajat. Artinya cara menghatamkan Al-Quran yang menjadi wasilah agar sebuah hajat atau cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah ini sudah sangat masyhur sekali, bahkan dalam kitab dikatakan mujarrabun la syakka fihi, artinya sudah banyak orang yang menjajal atau melaksanakan faidah ini dan Allah kabulkan. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk itu semoga video ini bermanfaat dan menjadi wasilah kita semua tercapai berbagai macam hajat dunia dan akhirat. Hidup kita, wafat kita dalam kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam menyampaikan video ini, saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf Linaf'il Abid di halaman ke-63. Mangga disimak videonya dari awal sampai akhir supaya melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh muallif kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minal fawaidi lan iku tetep tina sapalihna pirang-pirang faidah annafi'ati anu manfaat, dan adalah sebagian dari faidah yang bermanfaat liqada'il hawaij, agar tercapai berbagai macam keinginan atau hajat, khatmul Quran ari ngakhatamkeun Al-Quran. Jadi kita memohon hasil hajat, hasil keinginan, mohon sama Allah dengan wasilah mengkhatamkan Al-Quran. Wa in qara'ahu ala hadzat tartibi, dan seandainya orang tersebut mengkhatamkan Al-Quran menepati cara seperti ini, kana asra'a lil ijabah, maka insya Allah akan lebih cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simak sampai selesai agar tepat dalam melaksanakannya. Kata mu'alif kitab, andaikan menghatamkan Al-Qurannya sesuai dengan petunjuk seperti ini, karena asra'a lil ijabah, maka insya Allah akan lebih cepat untuk mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ayyabda'a bil qiraati min yaumil jumu'ah min awwalil Fatihah ila akhiril Maidah. Yang pertama, silakan kita membaca Al-Quran dari mulai malam Jum'ah, diawali dengan suratul Fatihah sampai akhir surah Al-Maidah. Jadi untuk bacaan malam Jum'ah dan hari Jum'ah, kalau tidak hatam waktu malam bisa diselanjutkan siangnya, yaitu dari mulai surah Fatihah sampai akhir surah Al-Maidah. Kemudian wa fi yaumis sabti, dan di hari Sabtu, berarti malam Sabtu dan siangnya, min awwalil an'ami ila akhirit taubati, hendaknya orang tadi melanjutkan baca Al-Quran
dari awal surah Al-An'am terus sampai akhir surah At-Taubah. Kalau malam Sabtunya tidak khatam, tidak selesai, bisa dilanjutkan di siang hari Sabtu. Wa fi yaumil ahadi, dan di hari Ahad, min awwali surati Yunus, dari mulai surah Yunus, ila akhiri surati Maryam, sampai akhir surah Maryam. Di hari Ahad lanjutkan lagi baca Al-Quran dari awal surah Yunus sampai akhir surah Maryam. Sebaiknya dibaca dari mulai malam Ahad. Kalau tidak khatam di waktu malam, boleh dilanjutkan di siang Ahadnya. Wa fi yaumil isnaini, dan di hari Senin, min Toha, dimulai membaca dari awal surat Toha ila akhiril Qasas, sampai akhir surah Al-Qasas. Nah, untuk malam Senin dan siangnya silakan lanjutkan membaca dari surah Toha sampai surah Al-Qasas. Wa fi yaumis Sulasa, dan di hari Selasa, min awwali suratil Ankabut, membaca Al-Quran dimulai dari surah Al-Ankabut ila akhiri surati Shad, sampai akhir surah Shad. Itu untuk hari Selasa. Jadi malam Selasanya kita membaca dari mulai surah Al-Ankabut sampai surah Shad, akhir surah Shad. Kalau waktu malam selesai ya alhamdulillah, kalau tidak lanjutkan habis subuh atau di siang harinya. Wa fi yaumil arbi'i, dan di hari Rabu membaca min surati Az-Zumar, dari awal surah Az-Zumar ila akhiri suratir Rahman, sampai akhir surah Ar-Rahman. Itu untuk hari Rabu, surah Az-Zumar dari awal sampai akhir daripada surah Ar-Rahman. Wa fi yaumil khamisi, dan di hari Kamis, min suratil waqi'ati, dimulai membaca dari surah Al-Waqi'ah ila akhiril Qur'ani, sampai akhir Al-Quran, berarti akhir daripada surah An-Nas. Itu untuk hari Kamis. Itu cara membaca tartib atau cara susunan membaca Al-Quran yang diajarkan oleh mu'alif kitab ini. Fa idza khatama yasjudu, maka andaikan sudah khatam membaca Al-Quran, berarti di malam Kamis atau hari Kamis tamat mencapai surah An-Nas, yasjudu, mangka sujud si jalmi. Jadi setelah selesai kita baca Quran khatam, hendaknya kita langsung sujud. Wa yas'alullaha hajatahu, dan hendaknya orang tadi memohon kepada Allah apa yang dia inginkan. Boleh dengan bahasa kita, karena ini bukan sujud sedang sholat. Dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa daerah, silahkan, karena ini sujudnya di luar sholat. Fa innaha tuqda biidnillahi ta'ala, maka andaikan kita sempurna mengamalkannya, hajat yang kita inginkan akan ditekani atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara menghatamkan Al-Quran yang dijadikan wasilah untuk mencapai sebuah hajat. Sahabat YouTube yang saya hormati, ada tambahan sedikit ijazah daripada ba'dul masyayikh, ijazah di sebagian para guru. Pertama, kata ba'dul masyayikh, sangat baik kalau mengamalkan wiridan ini disertai dengan puasa. Puasanya boleh puasa yang biasa, maksudnya waktu buka kita buka, sahur malamnya kita biasa. Dan kalau mampu tarkuruh, artinya puasanya itu sambil meninggalkan makanan yang ada ruhnya atau yang keluar dari yang berruh. Seperti apa? Makan daging, makan ikan, atau minum susu, minum madu, karena itu adalah termasuknya yang berruh
dan sesuatu yang keluar dari yang bereruh. Kalau mampu, kalau tidak mampu, tidak puasa pun tidak apa-apa, atau mampu puasa tapi puasa seperti biasa, tidak tarkuruh, itu pun boleh, mangga. Yang penting kita ikhlas membacanya, yakin akan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan yang kedua, kata ba'dul masyayikh, baiknya tiap malam, tiap kita mau mengaji di waktu malam, umpama kita kan start membaca itu dari malam Jum'ah. Kalau mau membaca Qur'annya di waktu malam, maka ada baiknya sebelum kita membaca Al-Quran, kita sholat sunat hajat dulu 2 rakaat. Seperti biasa mangga 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah, setelah Fatihah mau kuliah boleh, kalau tidak hafal boleh kulhu juga. Rakaat keduanya kulhu, mangga. Atau mau mengamalkan sholat sunat hajat yang diajarkan Nabi Khidir, melihat video saya yang ke-35, itu lebih baik insya Allah. Nah, diamalkan seperti itu. Dan setelah selesai salam daripada sholat hajat tadi, kita sujud lagi sambil membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebanyak 40 kali. Jadi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali ketika sujud. Tapi ini sujud di luar sholat, setelah selesai salam. Kalau mengamalkan tasbih Nabi, kalau mengamalkan surat hajat dari Nabi Khidir, boleh nanti setelah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita lanjutkan membaca tasbih Nabi Yunus sebanyak 40 kali. Kemudian berdoa boleh dengan menggunakan bahasa kita, karena ini sujud di luar sholat. Kemudian kata Syekhina yang ketiga, kalau mampu menghatamkan Al-Qur'annya, diusahakan di malam Kamis waktu sahur. Berarti untuk malam Kamis usahakan kita khatamkan sampai waktu sahur di malam tersebut. Setelah selesai khatam, kita sujud memohon hajat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube, itu video atau faidah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Bagi yang mau mengamalkan, mangga amalkan. Saya ijazahkan seperti saya mendapatkan ijazah daripada guru-guru saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.